kesempatan kali ini saya akan mengawali presentasi dari kelompok kami, yaitu tentang bisnis plan. Kami mengangkat tema dengan nama restoran Spicy Chicken. Di sini kami mempunyai moto, yaitu makan sehat, hemat, dan bersahabat. Untuk lebih jelasnya akan disampaikan teman-teman juga yang lainnya. Terima kasih. Baik teman-teman, saya akan menyampaikan sedikit apa itu tentang Spicy Chicken. Jadi Spicy Chicken merupakan restoran dengan konsep yang modern, yang dimana bahan-bahannya asli dari Indonesia. Terus tempat makanan ini terinspirasi dari makanan tradisional, yaitu lodo khas Tulungagung yang terkenal pedas dan gurih. Spicy Chicken menawarkan rasa yang pedas dan gurih dengan berbagai porsi dan rasa santan yang kental. Jadi konsep ini dibuat berbeda dengan lodo khas Tulungagung dalam hal bentuk penyajiannya. Restoran ini kami beri nama Spicy Chicken Coconut Milk Sauce, atau bisa disingkat SPICY. Ada elemen yang membedakan antara SPICY ini dengan tempat makanan franchise lainnya, yaitu satu, proses masaknya masih menggunakan cara yang tradisional. Terus bahan yang digunakan merupakan bahan yang alami, bukan bahan-bahan instan. Ketiga, konsep tempat makanan yang modern namun menggunakan menu yang tradisional. Jadi tahapan pertama dari rencana bisnis ini adalah membuka tempat makanan yang luas, kira-kira 400 meter persegi, dengan halaman parkir yang luas, dengan tujuan target jangka panjang. Jadi diberlakukan sistem franchise dengan pembukaan cabang oleh kami sendiri atau selaku pemilik usaha. Ini adalah konsep tempat makan modern dengan resep tradisional yang biasa orang sebut lodo, di mana menu masakan ini dibuat dengan bahan utama ayam kampung yang berkualitas. Kita tidak menggunakan ayam selain ayam kampung, dengan santan kental dan bumbu dari bahan-bahan alami asli Indonesia. Kita tidak menggunakan penyedap rasa atau bumbu instan lainnya. Tempat makan ini akan dibuka pertama kali di Kota Magelang dan akan dikembangkan ke berbagai kota besar dengan sistem franchise dan pendirian cabang. Rencana jangka pendek perusahaan adalah yang pertama, yaitu pembukaan tempat makan pertama di Kota Magelang dengan luas sekitar 400 meter persegi. Dan rencana jangka menengah perusahaan akan melakukan penambahan cabang, yakni satu tempat di Yogyakarta dan satu tempat di Semarang. Rencana jangka panjang perusahaan adalah menjadi tempat makan yang berada di seluruh wilayah Indonesia yang dikembangkan dengan sistem franchise dan pembukaan cabang oleh pemilik. Manajemen perusahaan menegaskan bahwa membuka restoran dengan nuansa yang modern, namun dengan menu dan cara memasak yang tradisional, itu akan membuka peluang besar, mengingat masih belum banyaknya restoran yang menerapkan konsep demikian. Berikut adalah 4 elemen utama yang ditawarkan oleh SC yang membedakannya dengan restoran lain di Indonesia. 1. Proses memasak yang masih menggunakan metode tradisional. Proses memasak dengan tungku saat ini sudah ditinggalkan, namun sebenarnya masakan yang dimasak dengan tungku pasti memiliki cita rasa yang berbeda, dan mungkin saat ini cara mencampur bumbu ditumbuk juga sudah jarang dilakukan, padahal bumbu yang dihaluskan dengan cara ditumbuk akan terasa lebih enak. Bahan-bahan yang digunakan merupakan bahan alami, tidak menggunakan bumbu instan. Kami menggunakan bahan-bahan alami asli dari Indonesia dengan tidak menggunakan bahan instan, baik penyedap rasa maupun yang lainnya. 3. Konsep tempat makan yang modern namun dengan menu tradisional. Konsep tempat makan modern di mana seperti franchise yang berkembang saat ini namun dengan menu tradisional khas daerah yang jarang ditemukan di kota-kota besar. Produk yang kami tawarkan: menu Spicy Chicken Coconut Milk Sauce. SPC menawarkan menu ayam pedas dengan santan yang biasa disebut lodo dalam daerah Tulungagung.
Namun berbeda di mana menu ini disajikan modern layaknya makanan cepat saji. Yang membedakan yaitu kami menjual makanan tradisional khas daerah, namun di mana dalam penyajiannya kami sajikan dalam berbagai porsi. Apabila tempat makan lain seperti restoran cepat saji menawarkan makanan dengan berbagai level, kami menawarkan menu dalam beberapa porsi, disajikan dengan cabai utuh yang sudah direbus dengan santan dan bawang goreng. Untuk minumannya, SPC menawarkan berbagai minuman dingin dan hangat. Misalnya, seperti berbagai jenis teh dan cola yang kami kemas dalam bentuk cup, sehingga lebih mudah jika ingin dibawa pulang dan lebih efektif dalam hal pembersihan. Dalam layanan pelanggan, untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan dan konsumen, SPC akan menyelenggarakan pemasaran internal melalui rekrutmen dan pelatihan kepada karyawan. Hal ini juga dilaksanakan untuk memberikan pelatihan kepada karyawan mengenai pengelolaan restoran. Selain itu, karyawan juga diberikan pelatihan mengenai product knowledge tentang produk yang diproduksi oleh restoran. Adapun cara yang dilaksanakan oleh restoran untuk meningkatkan kualitas pelayanan mereka. 1. Karyawan diberikan seragam yang trendy, rapi dan bersih. Yang kedua, mendesain restoran sesuai dengan konsep yang telah ditentukan oleh perusahaan. Hal ini dilaksanakan restoran untuk meningkatkan kualitas pelayanannya dan memberikan kenyamanan kepada konsumen. Bahwasannya restoran ini mementingkan kepuasan dari konsumennya. Selanjutnya adalah desain restoran. Desain restoran dirancang dengan konsep modern seperti restoran-restoran fast food pada umumnya. Namun ruangan di dalam restoran tersebut dilengkapi dengan aksesoris seperti kerajinan daerah. Lokasi atau wilayahnya berada di kota-kota besar dekat dengan universitas dan melihat kondisi pasar yang stabil. Pilihan lokasi didirikan restoran tersebut dekat dengan mall, alun-alun, dan universitas. Selanjutnya adalah pasokan barang dagangan. Bahan baku yang digunakan seperti ayam kampung, bahan rempah, kelapa, bahan-bahan untuk drink atau minuman. Operasi pasar dan manajemennya. Restoran itu akan dioperasikan oleh satu manajemen restoran yang akan bekerja paruh waktu dan dibantu 5 karyawan restoran sebagai penyaji dan koki. Jadwal pengoperasian restoran tersebut dimulai pada pukul 8.30 sampai 19.00 waktu Indonesia Barat, selain hari Minggu dimulai pada pukul 8.30 sampai 17.00 waktu Indonesia Pasar. Barat. Perusahaan memahami segmen pasar yang akan dijadikan sasaran, yaitu masyarakat di kota-kota besar dan para mahasiswa, di mana restoran ini pertama dibuka di Kota Magelang dan berdekatan dengan kampus Untikar. Dan tujuan pasar dalam rencana menengah yaitu menyasar ke para mahasiswa dan masyarakat yang ada di Yogyakarta dan Semarang. Dan selanjutnya tujuan pasar dalam jangka panjang yaitu di seluruh kota-kota besar dan pusat pendidikan yang ada di Indonesia. Statement yang digunakan dalam restoran ini yaitu makanan sehat, hemat, dan bersahabat. Pelanggan. Pasar sasaran restoran ini yaitu masyarakat perkotaan, pekerjaan kantoran, usia dewasa, kelas menengah atau kelas menengah ke atas, dan para mahasiswa. Restoran ini akan beroperasi di tempat yang mudah dijangkau oleh pasar sasaran. Perusahaan mengharapkan tingkat pembelian oleh pelanggan dan konsumen selalu meningkat tiap bulannya, baik dari datang langsung ke restoran maupun delivery order. Persaingan berkaitan dengan kualitas produk, pelayanan, pengenalan terhadap merek, dan lokasi restoran. Restoran ini akan bersaing dengan berbagai tempat makan fast food yang ada di kota-kota besar. Manajemen. Struktur manajemen berkaitan dengan aspek profesionalisme, ahli keuangan, manajemen restoran yang terkait dengan aspek hukum,
perlengkapan pribadi, daya inisiatif, ambisi, dan integritas. Yang terakhir, adanya proyeksi keuangan. Proyeksi keuangan ini terdiri dari modal, penjualan, produk mix, gaji, dan kinerja keuangan. Modal untuk bisnis plan Spicy Chicken ini dirincikan sebagai berikut. Biaya sewa gedung untuk restoran, untuk jangka waktu sewa gedung 1 tahun, sekitar 70 juta rupiah. Yang kedua, biaya interior restoran senilai 50 juta rupiah. Yang ketiga, ada peralatan yang akan digunakan untuk kebutuhan restoran senilai 25 juta rupiah. Dan adanya modal lain-lain yang dijumlah sekitar 15 juta rupiah. Jadi, modal yang dibutuhkan untuk bisnis plan ini adalah 160 juta rupiah. Yang kedua, adanya rincian penjualan. Asumsi penjualan tahap awal rata-rata 300 orang setiap hari berkunjung untuk 6 bulan pertama. Jadi bisa diasumsikan penjualan untuk 6 bulan pertama bisa mencapai pendapatan kotor senilai 1,8 miliar rupiah. Yang ketiga, adanya produk mix. Manajemen berasumsi bahwa 50% konsumen akan membeli paket 1 dan 50% sisanya akan membeli paket 2, 3, dan 4. Manajemen berasumsikan bahwa paket 1 lebih banyak terjual karena kita lokasinya berada di sekitaran Universitas Tidar. Jadi target utama kita adalah mahasiswa dan juga orang-orang yang lalu lalang di sana. Dan yang ketiga, ada rincian gaji. Gaji untuk manajemen akan membayar gaji manajer toko dalam full time-nya adalah 1,3 juta per bulan. Karyawan part-time atau paruh waktu akan digaji sebesar 650.000 per bulannya. Dan yang ketiga dan yang terakhir, adanya kinerja keuangan. Kinerja keuangan diproyeksikan sebagai berikut. Pertama, gross margin 70%, sales 20%, interest 200%, dan investment 30%. Nah, sekian penjelasan dari bisnis plan Spicy Chicken ini. Bila ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan di forum terbuka nanti. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.